sirkumsisi 1, yang mana stase sirkumsisi 1 ini adalah stase di mana kita dari asepsis sampai ke nanti potong V, terus perawatan dari perdarahannya. Nah, udah sampai situ aja, karena selanjutnya harusnya di sirkumsisi 2. Udah kan ya ke sirkumsisi 2 kan? Oke. Nah, di sini karena pasiennya anak-anak, mungkin pasiennya ini datang sama orang tuanya, sama ayah sama atau ibunya. Jadinya kita akan konfirmasi identitas ke orang tuanya ini. Ya, selamat pagi Bapak atau Ibu. Perkenalkan, saya Dokter Baba yang bertugas pada klinik pada hari ini. Sebelumnya saya izin untuk mencocokkan identitas Bapak dan adiknya berdasarkan rekam medis yang saya miliki. Apakah benar dengan Bapak ini, adik ini, berusia ini dan beralamat di mana? Baik, sudah sesuai ya Bapak. Baik Pak, di sini form konsen. Baik Pak, pada hari ini saya akan melakukan tindakan kepada anak Bapak, tindakan berupa penyunatan atau sirkumsisi. Tindakan ini akan terasa tidak nyaman dan mungkin akan menyakitkan karena nanti di tindakan sirkumsisi ini akan ada penjahitan dan sebagainya. Namun nanti kami akan menyuntikkan anestesi lokal ke penis dari anak Bapak sehingga akan mengurangi rasa sakitnya. Apakah Bapaknya bersedia? Bersedia. Baik, terima kasih Pak atas kesediaannya. Sekarang Bapak boleh saya minta tolong untuk membawa anaknya ke bed pemeriksaan, bed tindakan, dan nanti saya akan meminta bantuannya kepada Bapak untuk membuka celana dari anaknya dan saya akan mempersiapkan diri serta alat terlebih dahulu. Persiapan dirinya berupa cuci tangan sama menurut WHO dan juga memakai handscoon dengan metode skin to skin, glove to glove. Terus di sini alatnya lumayan banyak. Alatnya ada spade 3 cc ini, 1 buah. Terus ada sarung tangan steril yang harusnya tadi dipakai di awal. Terus ada duk steril ini. Lalu ada cairan antiseptik berupa povidone iodine atau betadine. Ini kita anggap di dalam sini povidone iodine. Terus basin steril dan tidak steril. Biasanya kalau basinnya ada 2, ada yang kidney sama yang biasa. Yang kidney ini untuk yang tidak steril dan yang biasa yang kotak itu buat yang steril. Terus pinset anatomis. Di sini pinsetnya cuma ada 1. Ini anatomis. Kalau yang chirurgis yang ada penjualannya giginya itu. Terus abis itu klemnya di sini ada 3 jenis. Klemnya ada yang lurus, ada yang bengkok. Nih, ya. Harusnya ada 3. Harusnya ada 1 lagi yang lurus tapi lebih panjang. Namanya klem pen. PEAN tulisannya. Kalau yang ini yang lurus tapi pendek namanya klem arteri. Jadi dia tuh nanti berfungsi untuk ngeligasi perdarahan yang terjadi pas nanti setelah kita ngekat yang V, yang bentuk V itu. Kalau ada perdarahan kita pakai klem arteri ini. Sedangkan kalau yang klem PEAN tadi yang lurus tapi lebih panjang itu buat ngejepit di bagian jam 6 di sini gitu. Terus kalau yang ini yang bengkok, ini kita punya 2 buat namanya klem Halsted. Ini buat ngejepit di bagian jam 11 sama jam 1 gini. Oke, terus selanjutnya ada gunting. Nah, guntingnya di sini ada 2, ada gunting salah. Ada gunting Bush atau BUSCH. Gunting bengkok gitu nih, gunting bengkok. Ini berfungsi untuk ngegunting jaringan gitu. Nanti ngegunting dari preposiumnya kita pakai gunting yang bengkok ini. Sama satu lagi nih, ini bukan gunting yang kita maksud, ini adalah kayaknya gunting mayo. Tapi yang kita maksud ini adalah gunting benang. Gunting benang ini harusnya lurus tapi lebih kecil, lebih pendek. Harusnya kita pakai gunting benang itu. Jadi gunting benang yang lurus pendek tadi sama gunting bush yang bengkok ini. Oke. Terus selanjutnya adalah plain catgut sama benangnya. Ini. Sama ini harusnya pakai needle holder, tapi karena nggak ada, semua nggak ada ya. Jadi kita pakai klem. Harusnya nih needle holder. Oke, terus di sini ada anestesis lokal. Tadi lidocaine ini lidocaine tanpa adrenalin dan juga ada salep chloramphenicol, tapi nggak kita pakai di sini. Dipakainya chloramphenicol tadi, dipakainya di sirkumsisi 2. Yang kalau udah selesai sirkumsisi semuanya dipakein salep gitu biar nggak infeksi. Oke, peralatan udah selesai, persiapan tadi juga udah. Terus kita ke pasiennya. Nah, ini pasiennya udah kondisi membuka celana dan di sini kita cek dulu dari penis dari pasien. Apakah bisa dilakukan sirkumsisi kepada pasiennya atau tidak? Jadi kayak kita cek apakah ada hipospadia, epispadia, kemudian phimosis, apakah ada perlukaan dan sebagainya. Nah, kan sebagainya nggak ada kan? Jadi kalau nggak ada kita bisa lakukan sirkumsisi kepada pasien. Oke, terus selanjutnya di sini kita bersihin dulu nih tindakan asepsis sama antisepsis pakai
kapas sama povidone iodine. Di sini tangan kita kan udah bersih ya, udah steril, sedangkan dari penis dan juga skrotum dan inguinal pasien tuh belum bersih. Jadinya kita akan membersihkan dari bagian yang bisa kita bersihkan tanpa kita angkat-angkat. Kayak bagian bawah sini kan harus kita angkat dulu ya, baru kita bisa jangkau. Jadi bagian bawah sini nanti aja setelah kita ngebersihin yang lain gitu. Kita bersihin dulu dari meatusnya, glans penisnya, terus bagian punggung dari penisnya, terus ke samping-sampingnya juga. Nah ini udah steril, baru kita bisa pegang untuk diangkat dan baru bersihin yang bawahnya gitu. Dan jangan lupa bersihin skrotum sama inguinalnya juga. Setelah itu, setelah dibersihin, kita pasang duct steril ini. Berarti tadi pakai kapas yang baru lagi kan ya? Iya, itu di reuse aja sih sebenarnya pakai yang baru. Nah, terus di sini ini gelap banget tiba-tiba. Nah, di sini duct steril ini berfungsi sebagai steril field. Jadi kayak kita jangan sampai naro-naro barang yang kayak nanti kan ini dijepit dan sebagainya, itu jangan sampai kena paha pasien atau kena perut pasien, harus di atas dari steril field duct steril ini. Terus abis itu kita anestesia pakai yang tadi ini udah kita siapin di awal, udah diisi sama lidocaine 3 cc.